Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kisah Misteri bersama saya di Shyflash Channel dan untuk pembaca setia di shyflash.com. Di malam yang sunyi ini, kita akan kembali menyelami kegelapan yang masih menyelimuti desa Sumberjati, melanjutkan kisah dendam yang telah kita mulai. Teror telah terjadi. Kutukan yang diucapkan di atas kuburan kini telah menjadi nyata, menjelma menjadi wabah kelaparan yang memakan segalanya. Desa yang dulu makmur kini menjadi kuburan hidup, dihantui oleh bayangan-bayangan kecil yang tak pernah puas. Tapi, apakah dendam itu pernah terpuaskan? Atau justru ia menjadi api yang membakar sang pembawa api? Di tengah puing-puing kebencian, sang pembawa kutukan mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Sebuah kebenaran pahit bahwa rasa lapar yang sama mulai menggerogoti dirinya sendiri. Akankah Ratih menghentikan badai yang ia ciptakan, atau justru ia akan tenggelam di dalamnya? Mari kita kembali ke desa Sumberjati, untuk menyaksikan babak akhir dari penderitaan yang tak pernah kenyang. Setelah sebulan teror tak berhenti, sekelompok kecil warga yang masih waras, atau setidaknya kurang gila dari yang lain, berkumpul di balai desa yang sekarang terasa kotor dan berbau tak sedap. Mereka hanya 10 orang dari yang awalnya ratusan. Sisanya sudah meninggal, gila, atau terkunci di rumah mereka sendiri, takut keluar melihat bayangan-bayangan yang hanya mereka yang bisa lihat. Balai desa yang dulu menjadi pusat keputusan kini menjadi tempat pertemuan putus asa. Kita harus mencari akar masalah ini, kata Pak Darmo, tetua desa yang sudah berusia 70 tahun. Wajahnya keriput, tapi matanya masih tajam, mencoba menemukan akal sehat di tengah kegilaan. Ini jelas kutukan, dan kutukan ini datang setelah Ratih kembali. Aku ingat malam itu, saat dia pergi, dia bersumpah. Tapi Ratih sudah pergi 2 tahun lalu, protes seorang warga lain, seorang ibu yang matanya merah karena menangis. Kenapa baru sekarang dia kembali? Kenapa dia menunggu 2 tahun? Pak Darmo menggeleng pelan. Dendam tidak mengenal waktu. Mungkin dia butuh waktu untuk belajar, untuk mengumpulkan kekuatan. Dan kita semua bersalah. Dia menatap sekeliling ruangan, tatapannya penuh penyesalan. Setiap orang di sana memiliki dosa mereka sendiri terhadap Ratih dan Sari. Beberapa pernah menolak memberi mereka makanan. Beberapa ikut melempari batu. Beberapa hanya diam saja ketika Bu Laras menghasut warga. Diam adalah persetujuan. Kita perlu menemui Ratih, lanjut Pak Darmo, suaranya bergetar. Meminta maaf. Mungkin itu bisa menghentikan ini. Mungkin itulah yang dia inginkan. Tapi tidak ada yang berani. Mereka semua ingat sumpah Ratih di kuburan Sari. Mereka ingat matanya yang penuh kebencian. Sebuah kebencian yang kini telah menjadi nyata. Menghadapinya sama saja dengan menghadapi kematian. Atau, seorang wanita berbicara dengan suara bergetar, kita bisa mencari bantuan dari luar. Dukun dari desa sebelah. Atau mungkin pendeta, orang-orang yang berpengalaman dengan hal-hal seperti ini. Sudah kita coba, kata Pak Darmo putus asa. Aku sudah mengirim utusan ke dukun dari desa tetangga. Dia lari ketakutan setelah melihat kondisi kita, bilang ada energi hitam yang terlalu kuat di sini. Pendeta dari kota menolak datang, bilang ini urusan polisi, bukan urusan Tuhan. Lalu kita harus bagaimana? Tunggu sampai kita semua mati? Sampai anak-anak kita yang tersisa mati satu persatu? Seru seorang ayah muda, matanya penuh ketakutan pada anaknya yang masih sehat yang bermain di pojok ruangan. Tidak mengerti bahaya yang mengancam. Diskusi berlanjut sampai larut malam, tapi tidak ada kesepakatan. Ketakutan telah melumpuhkan kemampuan mereka untuk berpikir jernih. Setiap ide dijawab dengan ketakutan, setiap jalan keluar terlihat seperti jalan buntu. Sementara itu, di rumahnya yang sekarang sepi, anak-anaknya sudah meninggal, suaminya dibunuhnya sendiri dan mayatnya sudah dikuburkan tanpa upacara. Bu Laras duduk di lantai, dikelilingi oleh bayangan-bayangan yang hanya ia yang bisa lihat. Bayangan anak-anaknya, Galih dan Sinta. Bayangan suaminya,
Dan yang paling sering, bayangan Sari. "Mama, aku lapar," bisik bayangan Galih, wajahnya pucat dan matanya kosong. "Mama, kenapa Mama tidak beri makan?" bisik bayangan Sinta, suaranya menuduh. Bularas menutup telinga dengan kuat, tapi suara-suara itu tidak datang dari luar. Mereka ada di dalam kepalanya, sebuah rekaman yang terus diputar ulang, sebuah siksaan psikologis yang tak ada hentinya. "Kau yang menyebabkan semua ini," bisik suara lain, suara Ratih yang dingin dan menuduh. "Kau yang menolak memberi kami makanan. Kau yang menghasut warga. Kau yang menyuruh mereka menguburkan Sari seperti sampah. Kau yang paling berdosa." "Bukan aku tidak." Tapi protes Bularas terhenti. Dia ingat senyum sinisnya ketika menolak memberi Ratih sesuap nasi. Dia ingat perasaannya yang puas ketika warga mengusir Ratih. Dia ingat perintahnya untuk menguburkan Sari di tepi kuburan. Semua itu benar. Dia adalah biang keladinya. Dia mulai menangis, tangisan histeris yang berisi semua penyesalan yang terlambat. Tapi penyesalan datang terlambat. Terlambat untuk anak-anaknya, terlambat untuk suaminya, terlambat untuk desanya, terlambat untuk semuanya. Di tengah tangisannya, dia mendengar suara dari luar. Suara seperti anak kecil bermain, tertawa kecil. Tapi ketika dia melihat ke jendela dengan mata yang bengkak, yang dia lihat bukan anak-anak bermain. Yang dia lihat adalah Ratih, berdiri di luar pagar halamannya, menatapnya dengan tenang. Tidak ada kemarahan di wajahnya, tidak ada kebencian. Hanya kosong seperti kuburan, sebuah kehampaan yang lebih menakutkan daripada kemarahan. Bularas berdiri dengan susah payah, berjalan ke jendela seperti orang tidur. "Ratih, tolong hentikan ini. Aku minta maaf. Aku minta maaf untuk semuanya, untuk anak-anakmu, untuk Sari." Ratih menggeleng perlahan, gerakannya hampir tak terlihat. "Maafmu tidak akan mengembalikan adikku. Tidak akan menghapus rasa lapar yang dia rasakan sebelum mati. Tidak akan menghapus ingatanku tentang tubuhnya yang semakin dingin di pelukanku. Tapi anak-anakku, mereka tidak bersalah. Mereka tidak tahu apa-apa," pinta Bularas, air mata mengalir di wajahnya. "Adikku juga tidak bersalah," kata Ratih, suaranya datar. "Tapi kau tidak peduli, kan? Kau bilang dia sebaiknya ikut orang tuanya saja. Kau anggap dia sampah." Bularas jatuh berlutut di depan jendela, menyerah. "Aku gila, aku tidak tahu apa yang kukatakan. Aku monster. Kau tahu," kata Ratih, menatapnya lama. "Dan sekarang kau akan tahu bagaimana rasanya. Rasanya kehilangan segalanya. Rasanya lapar yang tak pernah berakhir." Ratih pergi, menghilang ke dalam kegelapan seperti asap, meninggalkan Bularas sendirian dengan bayangan-bayangan dan penyesalannya yang menggerogoti. Malam itu, Bularas mengambil keputusan. Dia tidak bisa lagi bertahan. Dia akan pergi ke kuburan Sari. Dia akan meminta maaf pada gadis kecil itu, langsung ke kuburannya. Mungkin itu bisa menghentikan segalanya. Mungkin Sari akan mendengar. Dengan lampu senter di tangan, dia berjalan sendirian ke pemakaman. Jalanan sepi. Desa yang dulu ramai sekarang seperti kota hantu. Beberapa rumah terbakar, beberapa warga membakar rumah mereka sendiri dalam kegilaan. Beberapa rumah masih memiliki lampu menyala, tapi tidak ada suara, hanya kesunyian yang mencekam, sebuah desa yang sedang sekarat. Ketika sampai di pemakaman, Bularas menemukan kuburan Sari. Gundukan tanah itu sekarang dikelilingi oleh benda-benda aneh. Boneka-boneka tanah yang pecah, lilin hitam yang sudah padam, dan sisa-sisa nasi kering yang berwarna hitam. Dia berlutut di atas kuburan itu, tanah terasa lembab dan dingin. "Sari, aku minta maaf. Aku bersalah. Aku iblis." Tiba-tiba angin berhembus kencang, meliuk-liuk seperti ular. Lilin-lilin yang padam menyala kembali, tapi apinya berwarna hijau pucat. Boneka-boneka tanah yang pecah bergetar, seolah hidup kembali. Dan dari dalam tanah, terdengar suara anak kecil, banyak anak kecil. "Lapar, aku lapar,"
kami lapar. Bularas menjerit, mencoba berdiri tapi kakinya terasa seperti diikat oleh sesuatu yang kuat. Dia melihat ke bawah, tangan-tangan kecil dari tanah muncul, tangan-tangan kurus kering yang memegangi pergelangan kakinya dengan erat. Tolong, tolong siapa saja, teriaknya, tapi suaranya hanya ditelan oleh angin. Tapi tidak ada yang mendengar, atau jika ada yang mendengar, tidak ada yang berani datang ke tempat yang dikutuk itu di malam hari. Tangan-tangan itu menariknya ke tanah. Bularas berteriak, meronta, tapi kekuatan tangan-tangan kecil itu luar biasa, seolah mereka memiliki kekuatan semua dendam anak-anak yang terlupakan. Dia tertarik semakin dalam ke dalam lumpur kuburan, sampai wajahnya hampir menyentuh tanah kuburan Sari. Dan di saat terakhir, dia melihat wajah Sari kecil muncul dari dalam tanah. Mata kosong, mulut terbuka lebar. Lapar, bisik wajah itu sebelum Bularas ditelan seluruhnya oleh tanah, hilang tanpa bekas, hanya meninggalkan jeritan yang terpotong. Keesokan paginya, warga menemukan senter Bularas yang masih menyala di kuburan Sari. Tapi tidak ada jejaknya, hanya senter itu, dan di sebelahnya, sebuah boneka tanah yang persis seperti Bularas. Boneka itu tidak retak seperti sebelumnya, tapi di mulutnya ada butiran nasi kering, dan boneka itu hangat, seperti baru saja dipegang oleh seseorang. Berita hilangnya Bularas menyebar seperti api di tengah desa yang sudah penuh ketakutan. Bagi sebagian warga, ini adalah tanda akhir, jika bahkan Bularas, sumber dari semua ini, menurut mereka, bisa hilang begitu saja, maka tidak ada harapan lagi. Kutukan itu tidak pandang bulu, ia akan menelan siapa saja. Tapi bagi Pak Darmo dan sekelompok kecil warga yang masih waras, ini justru membuka kemungkinan baru. Mungkin dengan hilangnya Bularas, kutukan akan berhenti. Mungkin Ratih sudah puas, karena target utamanya sudah menghilang. Mereka salah. Keesokan malam setelah hilangnya Bularas, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Bukan hanya anak-anak atau orang tua yang sakit. Sekarang, rumah-rumah mulai terbakar dengan sendirinya. Api muncul dari dalam, tanpa sumber yang jelas, tanpa korsleting listrik atau lilin yang tertinggal. Dan api itu aneh, tidak panas seperti api biasa, tapi dingin. Dingin seperti es yang membakar, menyisakan bekas gosong yang membeku. Warga yang mencoba memadamkan api justru terbakar oleh dingin itu. Kulit mereka melepuh tapi membeku, sebuah rasa sakit yang tak terdeskripsikan. Jeritan mereka memecah malam, menambah teror yang sudah ada, menciptakan simfoni penderitaan. Pak Darmo menyadari ini sudah di luar kendali. Kutukan itu tidak lagi memilih, ia menyerang semuanya. Dia mengumpulkan sisa warga yang masih waras, hanya 5 orang sekarang, termasuk dirinya. Kita harus pergi, katanya dengan suara yang mantap, meskipun matanya menunjukkan keputusasaan. Semua pergi, tinggalkan desa ini. Ini satu-satunya cara, tapi kita sudah coba, kita tidak bisa pergi, protes salah seorang laki-laki muda yang masih memegang erat tangan anaknya yang berusia 5 tahun. Kita coba bersama-sama, mungkin dengan bersama-sama, kita bisa melawan apapun yang menahan kita di sini. Kekuatan kita bersama mungkin bisa menembus tembok tak terlihat ini, kata Pak Darmo, mencoba memberikan harapan, meskipun dia sendiri tidak yakin. Mereka setuju, tidak ada pilihan lain. Malam itu juga, mereka berkumpul di rumah Pak Darmo dengan beban seadanya. Mereka akan berjalan bersama ke arah timur, tidak peduli apa yang menghadang, bersatu dalam ketakutan dan harapan. Tapi ketika mereka membuka pintu rumah Pak Darmo, yang mereka lihat bukan jalan keluar dari desa. Yang mereka lihat adalah Ratih. Dia berdiri di tengah jalan, dikelilingi oleh bayangan-bayangan kecil, puluhan bayangan anak-anak dengan wajah pucat dan mata kosong. Bayangan itu berdiri diam, seperti tentara yang menunggu perintah. "Kemana kalian akan pergi?" tanya Ratih, suaranya datar, tanpa emosi. "Ratih, tolong." Pak Darmo maju selangkah, mencoba menunjukkan bahwa mereka tidak berbahaya.
Kami tahu kami bersalah. Kami tahu kami telah berbuat jahat padamu dan adikmu. Tapi, tolong hentikan ini. Sudah cukup. Banyak yang sudah menderita. Banyak yang sudah mati. Ratih menggeleng perlahan. Cukup. Apakah penderitaan adikku cukup? Dia mati kelaparan di pelukanku. Mati karena kalian semua menolak memberi sesuap nasi. Mati karena kalian menganggap kami sampah. Apakah itu cukup? Kami minta maaf. Kami akan melakukan apapun. Kami akan menebus kesalahan kami, teriak seorang ibu, sambil memeluk anaknya erat-erat. Maaf tidak akan mengembalikan Sari. Maaf tidak akan menghapus ingatanku tentang malam itu, kata Ratih, matanya menatap mereka satu persatu, menembus jiwa mereka. Kalian pikir dengan pergi, kalian bisa lari dari apa yang kalian lakukan? Tidak ada tempat untuk lari. Dia mengangkat tangannya secara perlahan, dan bayangan-bayangan kecil itu mulai bergerak maju, mengelilingi kelima warga itu. Warga berteriak, mencoba lari ke dalam rumah Pak Darmo, tapi pintu tertutup dengan sendirinya dengan suara keras. Mereka terkunci di luar, dikelilingi oleh bayangan-bayangan yang semakin mendekat. Kami lapar, suara bayangan-bayangan itu bergema di udara. Suara serempak yang mengerikan. Tolong, kami akan memberi kalian makan. Apa saja, teriak Pak Darmo, suaranya penuh keputusasaan. Tapi bayangan-bayangan itu terus mendekat. Dan ketika mereka menyentuh warga, sesuatu yang aneh dan mengerikan terjadi. Warga itu tidak terluka, tidak mati, tapi mereka merasakan sesuatu, lapar. Lapar yang sangat dalam. Lapar yang seperti menggerogoti dari dalam, jauh lebih kuat dari rasa lapar yang pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka jatuh ke tanah, merintih. Perut mereka keroncongan, tapi ketika mereka mencoba makan apapun yang ada di tanah, daun, rumput, tanah sendiri, semuanya terasa seperti tanah kering dan tak bergizi. Rasakan, bisik Ratih, suaranya dingin. Rasakan sedikit dari apa yang Sari rasakan. Lapar yang tak terpuaskan, lapar yang membuatmu ingin memakan apa saja, lapar yang akhirnya akan membunuhmu dari dalam, perlahan dan menyakitkan. Pak Darmo merangkak mendekati Ratih, matanya sudah berair. Bunuh saja kami, bunuh kami semua, tapi hentikan siksaan ini lebih buruk dari kematian. Ratih menatapnya lama, kematian terlalu mudah untuk kalian. Kalian harus merasakan setiap detik, seperti yang Sari rasakan. Ini adalah keadilan. Dia berbalik, meninggalkan mereka merintih di tanah, dikelilingi oleh bayangan-bayangan yang terus membisikkan satu kata, lapar, lapar, lapar. Malam itu, 5 warga terakhir yang masih waras mengalami nasib yang sama. Mereka tidak mati, tapi mereka menjadi seperti mayat hidup, selalu lapar, selalu mencari makanan, tapi tidak pernah bisa memuaskan rasa lapar itu. Mereka berkeliaran di desa, mengais-ngais sampah, memakan apa saja yang mereka temui, yang selalu terasa seperti tanah, sementara bayangan-bayangan kecil selalu mengikuti mereka, membisikkan kata yang sama tanpa henti. Desa Sumberjati sekarang benar-benar menjadi kota hantu. Rumah-rumah terbakar atau terbengkalai, mayat-mayat berserakan di beberapa tempat, tidak ada yang berani menguburkannya. Dan 5 warga yang masih hidup, berkeliaran seperti zombie, selalu lapar, selalu menderita. Ratih mengamati semua ini dari bukit pemakaman, tempatnya seolah tak tersentuh oleh kekacauan di bawah. Dia duduk di samping kuburan Sari, berbicara seolah adiknya bisa mendengar. Lihat, adik, mereka sekarang mengerti. Mereka merasakan sedikit dari apa yang kita rasakan. Keadilan mulai terwujud, tapi di tengah kepuasan dendamnya, ada sesuatu yang mulai menggerogoti Ratih. Sesuatu yang tidak dia duga, sebuah kejutan yang pahit. Dia mulai merasakan lapar yang sama. Awalnya hanya sedikit, perutnya keroncongan padahal dia sudah makan beberapa jam sebelumnya. Tapi semakin hari, rasa laparnya semakin kuat, menjadi sebuah kebutuhan yang terus-menerus. Makanan yang dia makan, yang dia bawa dari luar desa untuk bertahan hidup, tidak lagi terasa enak,
terasa seperti tanah, sama seperti yang dialami warga desa. Dia ingat kata-kata Nyi Sekar Ireng, kekuatan ini seperti api. Bisa membakar musuhmu, tapi juga bisa membakarmu sendiri. Ratih menyadari sesuatu yang mengerikan. Dendamnya, kemarahannya, itu yang memberinya kekuatan. Tapi itu juga yang mengikatnya pada kutukan yang dia ciptakan. Dia tidak bisa lepas. Dia telah menjadi bagian dari lingkaran kelaparan yang dia ciptakan. Dia adalah sumbernya, dan sekarang dia juga menjadi korban. Suatu malam, ketika dia duduk di kuburan Sari, dia melihat bayangan kecil mendekat. Bukan bayangan anak-anak lain, tapi bayangan Sari. "Kakak, aku masih lapar," bisik bayangan itu. Suaranya sama seperti saat Ratih memanggilnya. Ratih terkejut, merasa dingin menyergapnya. Tapi aku sudah membalas dendam untukmu. Mereka semua menderita sekarang. Mereka merasakan apa yang kita rasakan. Tapi aku masih lapar. Bayangan Sari mendekat, wajahnya tanpa ekspresi. "Aku akan selalu lapar." Dan Ratih menyadari kebenaran yang paling mengerikan. Dendamnya tidak akan pernah terpuaskan. Seperti kelaparan yang dia ciptakan untuk warga desa, dendamnya sendiri juga tak akan pernah terpuaskan. Dia telah terperangkap dalam kutukannya sendiri, sebuah penjaga yang menjadi tawanan. Dia menangis untuk pertama kalinya sejak kematian Sari. Tangisan yang penuh penyesalan, bukan karena telah membalas dendam, tapi karena menyadari bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan adiknya. Tidak ada yang bisa menghapus rasa lapar terakhir yang Sari rasakan. Tidak ada yang bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh adiknya. Dia telah menghancurkan sebuah desa. Dia telah membuat banyak orang menderita. Tapi Sari tetap mati, dan dia tetap sendirian, dikelilingi oleh penderitaan yang ia ciptakan. Dan kini, rasa lapar yang tak berakhir mulai menggerogoti dirinya sendiri. 2 bulan telah berlalu sejak Ratih kembali ke desa Sumberjati. 2 bulan sejak teror dimulai. Sekarang, desa itu benar-benar mati. Tidak ada lagi suara kehidupan. Tidak ada anak-anak bermain. Tidak ada ibu-ibu mengobrol di sumur. Tidak ada laki-laki bekerja di sawah. Sawah-sawah yang dulu hijau dan subur sekarang mengering. Tanaman padi mati sebelum berbuah, seolah tanah itu sendiri menolak untuk memberi kehidupan. Rumah-rumah berdiri kosong, beberapa sudah roboh dimakan waktu. Jalanan dipenuhi sampah dan kadang-kadang bangkai hewan yang mati kelaparan. Udara berbau busuk, bau kematian dan keputusasaan yang menempel di segala sesuatu. Tapi desa itu tidak sepenuhnya kosong. Masih ada gerakan-gerakan di malam hari. Bayangan-bayangan kecil berkeliaran, selalu membisikkan satu kata, lapar, lapar. Mereka adalah arwah anak-anak yang terperangkap dalam kutukan, arwah yang tidak akan pernah menemukan kedamaian. Dan masih ada 5 warga yang masih hidup, Pak Darmo dan 4 lainnya. Mereka sekarang seperti binatang, berkeliaran mencari makanan yang tidak pernah memuaskan. Kulit mereka kering dan bersisik, mata mereka cekung dan kosong, tulang-tulang mereka menonjol. Mereka masih manusia, tapi manusia yang telah kehilangan semua kecuali rasa lapar yang tak terbatas. Mereka tidak berbicara lagi, tidak berpikir, hanya ada satu dorongan, makan. Tapi setiap kali mereka menemukan sesuatu untuk dimakan, daun, serangga, bahkan tanah, rasanya selalu sama, seperti tanah kering. Dan rasa lapar mereka tidak pernah hilang, hanya bertambah. Ratih masih ada di desa, tapi sekarang dia juga mulai merasakan efek kutukannya sendiri secara penuh. Rasa laparnya semakin kuat, menjadi penyiksaan konstan. Makanan yang dia makan, yang dia bawa dari luar desa dalam jumlah terbatas, tidak lagi terasa enak. Semuanya terasa seperti pasir di mulutnya, sebuah penghinaan terhadap kebutuhan dasar. Dia duduk di kuburan Sari setiap hari, berbicara pada adiknya yang sudah tiada. Tapi sekarang pembicaraannya berbeda, tidak lagi tentang kemenangan atau keadilan. "Aku salah, Sari," bisiknya suatu sore, ketika matahari terbenam dengan warna oranye yang pucat. "Aku pikir dengan membuat mereka menderita,
aku akan merasa lebih baik. Tapi tidak, aku hanya merasa lebih hampa dan lapar. Aku juga lapar, adik. Angin berhembus, membawa bisikan yang seolah jawaban dari arwah-arwah yang berkeliaran. Lapar, aku lapar. Tapi aku tidak bisa memberimu makan, adik. Tidak ada yang bisa, kata Ratih. Air mata mengalir lagi di pipinya yang kering. Ratih menangis lagi, tangisan yang dalam, dari jiwa yang telah kehilangan segalanya, keluarganya, kemanusiaannya, bahkan dendamnya sendiri yang sekarang berbalik memakannya. Dia menyadari bahwa kebenciannya hanya menciptakan lebih banyak penderitaan, termasuk untuk dirinya sendiri. Dia memutuskan sesuatu. Dia harus menghentikan ini. Tidak untuk menyelamatkan warga desa, mereka sudah terlambat diselamatkan, mereka sudah terlalu jauh dalam penderitaan. Tapi untuk menghentikan penderitaan yang tidak ada akhirnya ini, lingkaran setan kelaparan yang ia ciptakan. Dia pergi ke rawa-rawa tempat Nyi Sekar Ireng tinggal. Perjalanan yang dulu memakan waktu 2 hari sekarang terasa lebih lama karena tubuhnya yang semakin lemah dan rasa laparnya yang menyiksa setiap langkahnya. Setiap detik adalah perjuangan melawan keinginan untuk berhenti dan menyerah pada kelaparan. Ketika dia sampai di gubuk Nyi Sekar Ireng, dukun tua itu sedang menunggunya, duduk di posisi yang sama seperti 2 tahun lalu. Aku tahu kau akan kembali, kata Nyi Sekar Ireng tanpa menoleh, suaranya terdengar seperti angin. Dendam itu seperti api, nak. Aku sudah memperingatkanmu, bisa membakar musuh, tapi juga bisa membakar pemegangnya. Aku ingin menghentikan ini, kata Ratih, suaranya lemah dan serak. Tapi, bagaimana? Apakah ada cara? Nyi Sekar Ireng akhirnya menoleh, matanya yang tajam menatap Ratih, seolah menimbang jiwanya. Kau tidak bisa menghentikan apa yang sudah dimulai. Arwah-arwah yang kau panggil tidak akan pergi. Mereka akan tetap di sana, selalu lapar, selalu menderita. Kutukan ini sudah terikat pada tempat ini. Tapi, ada sesuatu yang harus bisa dilakukan, kata Ratih, putus asa. Tapi, Nyi Sekar Ireng memotong, ada satu cara. Satu pengorbanan terakhir. Apa itu? Kau harus menggantikan mereka. Ratih terdiam, tidak mengerti. Apa maksudmu? Arwah anak-anak yang lapar butuh penampung. Butuh sesuatu, atau seseorang, yang menampung kelaparan mereka. Selama ini, kelaparan itu tersebar di desa, menginfeksi siapa saja yang kau targetkan. Tapi jika kau bersedia menampung semuanya di dalam dirimu, mereka akan pergi dari desa, tanya Ratih dengan secercah harapan. Mereka akan berkumpul di dalam dirimu, kata Nyi Sekar Ireng, suaranya serius. 5 warga yang masih hidup akan bebas dari kutukan lapar. Mereka akan mati dengan damai, atau mungkin pulih. Tapi, ingat, ini berarti kau akan merasakan semua kelaparan itu. Kelaparan Sari, kelaparan anak-anak lain, kelaparan yang tak akan pernah terpuaskan, selamanya. Kau akan menjadi wadah abadi bagi penderitaan mereka. Ratih memikirkan pilihan itu, hidup dengan rasa lapar yang tak pernah berakhir, sebuah siksaan abadi. Atau membiarkan desa, dan mungkin tempat lain jika kutukan itu menyebar, terus menderita. Dia ingat wajah Sari, ingat janjinya untuk membalas dendam. Tapi dia juga ingat bahwa di balik dendam itu, ada cinta. Cinta pada adiknya yang tidak ingin melihatnya menderita. Mungkin ini adalah cara terakhir untuk menunjukkan cinta itu. Baik, kata Ratih akhirnya, suaranya tenang dan penuh keputusan. Aku akan melakukannya. Nyi Sekar Ireng mengangguk, ada sedikit rasa hormat di matanya. Pengorbanan terakhir, pengorbanan yang mungkin, hanya mungkin, memberimu kedamaian di akhirnya. Ritual dilakukan malam itu juga. Di depan gubuk Nyi Sekar Ireng, di bawah langit tanpa bintang, Ratih berdiri di tengah lingkaran garam dan ramuan khusus. Nyi Sekar Ireng mengucapkan mantra, memanggil arwah-arwah yang lapar dari desa Sumberjati. Dan mereka datang, puluhan bayangan kecil muncul dari kegelapan, bergerak seperti asap. Bayangan Sari, bayangan anak-anak lain yang mati kelaparan.
bayangan anak-anak dari desa Sumberjati yang menjadi korban kutukan. Mereka mengelilingi Ratih, wajah-wajah kecil mereka penuh penderitaan dan kebingungan. Lapar, kami lapar, suara mereka bergema, sebuah paduan suara penderitaan. Ratih membuka tangannya, menatap mereka dengan mata yang penuh penyesalan. Aku akan menampung kalian, aku akan merasakan kelaparan kalian. Lepaskan desa itu, lepaskan mereka. Bayangan-bayangan itu mendekat. Satu persatu, mereka memasuki tubuh Ratih. Dan dengan setiap bayangan yang masuk, Ratih merasakan tusukan lapar yang semakin dalam. Lapar yang bukan hanya fisik, lapar jiwa, lapar yang tak akan pernah terpuaskan. Rasa sakit itu luar biasa, seperti tubuhnya dirobek-robek dari dalam. Ketika bayangan terakhir, bayangan Sari, masuk, Ratih menjerit. Jeritan yang memecah kesunyian malam, jeritan yang berisi semua penderitaan, semua kelaparan, semua dendam, dan semua penyesalan di dunia. Lalu dia jatuh pingsan, tubuhnya terkulih di tanah. Ketika Ratih terbangun, dia sudah sendirian. Nyi Sekar Ireng sudah pergi, meninggalkan hanya secarik kertas di sampingnya. Kau telah melakukan apa yang harus dilakukan. Sekarang pulanglah, dan hiduplah dengan pilihanmu. Mungkin di dalam penderitaan abadi ini, kau akan menemukan kedamaian yang kau cari. Ratih berdiri, tubuhnya terasa sangat berat. Tapi yang lebih berat adalah rasa laparnya. Lapar yang sekarang 10 kali lipat dari sebelumnya. Lapar yang akan menyertainya selamanya, sebuah hukuman sekaligus penebusan. Dia kembali ke desa Sumberjati. Tapi sesuatu telah berubah. Bayangan-bayangan kecil sudah tidak ada. 5 warga yang masih hidup, tidak lagi berkeliaran seperti zombie. Mereka sekarang tergeletak di reruntuhan rumah mereka. Sudah tidak bernafas, wajah mereka damai untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Rasa lapar mereka telah hilang, dibawa pergi oleh Ratih. Tapi desa itu tetap mati. Tidak ada kehidupan yang kembali. Hanya kehampaan dan kesunyian abadi. Ratih pergi ke kuburan Sari untuk terakhir kalinya. Dia duduk di sana, merasakan lapar yang menggerogoti dirinya. Lapar yang tak akan pernah hilang, sebuah bagian dari dirinya sekarang. Dengan ini, adik, bisiknya pada gundukan tanah, kakak telah menebus kesalahan kakak. Mungkin tidak sepenuhnya, tapi setidaknya penderitaan mereka berakhir. Dia tidak mendengar jawaban, hanya angin yang berhembus lembut melalui pohon-pohon kering, seolah sebuah ucapan terima kasih. Ratih memutuskan untuk tetap di desa. Dia akan menjadi penjaga terakhir dari tempat ini. Menjadi pengingat bagi siapapun yang mungkin berkunjung, meski kecil kemungkinannya, tentang apa yang terjadi ketika manusia lupa pada kemanusiaannya. Dan setiap hari, selamanya, dia akan merasakan lapar. Lapar yang tak pernah terpuaskan. Lapar yang menjadi bagian dari dirinya sekarang, sebuah penebusan yang abadi. Desa Sumberjati tidak pernah benar-benar hidup lagi. Beberapa tahun kemudian, orang-orang dari desa tetangga mencoba menempatinya lagi, tertarik oleh tanah yang subur. Tapi selalu ada cerita tentang bayangan-bayangan kecil di malam hari, tentang rasa lapar tiba-tiba yang menyerang siapa saja yang menginjakkan kaki di sana, tentang wanita tua yang selalu duduk di bukit pemakaran, menatap ke arah desa dengan mata yang penuh penderitaan abadi. Desa itu akhirnya ditinggalkan selamanya, menjadi kota hantu yang sebenarnya, tempat yang dihindari semua orang, sebuah peringatan yang hidup. Dan di bukit pemakaman, seorang wanita tua tetap duduk di sana. Lapar selamanya, menjadi penjaga kutukan yang dia ciptakan, menjadi korban terakhir dari dendamnya sendiri. Kadang-kadang, di malam yang sunyi, jika seseorang berani mendekati desa itu, mereka akan mendengar bisikan dari angin. Lapar, aku lapar, bisikan yang tidak pernah berhenti, bisikan yang akan terus bergema selamanya, mengingatkan semua orang tentang harga dari sebuah penolakan. Tentang akibat dari membiarkan anak kecil mati kelaparan. Tentang dendam yang akhirnya memakan pemiliknya sendiri. Desa Sumberjati tetap ada di peta, tapi tidak ada yang pernah pergi ke sana.
Tidak ada yang berani, karena semua orang tahu, di sana, di desa yang dulu makmur, kelaparan masih berkuasa. Dan kelaparan itu tidak akan pernah terpuaskan. Terima kasih telah menyaksikan kisah misteri hari ini di Shyfles Channel. Serta terima kasih untuk para pembaca setia di Shyfles.com yang telah mengikuti cerita ini hingga akhir. Kisah tentang Ratih dan Desa Sumberjati ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa kebaikan, sekecil apapun, bisa mencegah tragedi yang besar. Jika kalian terkesan dengan kisah ini, jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan cara menekan tombol like, menulis komentar, dan melakukan share agar lebih banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari sini. Sampai jumpa di episode Kisah Misteri berikutnya dengan kisah-kisah yang lebih mencekam lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.